Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ayu dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia Bapak Robiul Awalidin SPD, dan juga kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat mulia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang bertemakan Tahun Baru Islam. Islam memperingati Tahun Baru berdasarkan kalender Hijriyah yang sudah ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW. Bulan Zulhijjah sebagai bulan akhir tahun Hijriyah dan berganti dengan bulan Muharram yang sebagai bulan awal tahun Hijriyah. Dengan bergantinya tahun harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, dan introspeksi diri agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dengan merenungkan masa lalu, kita dapat mengambil nilai-nilai positif dan meninggalkan nilai-nilai negatif. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian tahu apa sebenarnya makna dari Tahun Baru Islam itu? Makna dari Tahun Baru Islam itu ada dua. Yang pertama, sebagai bentuk hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang dimana Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Islam sangat menyebar ke seluruh penjuru dunia, Masya Allah. Yang kedua, sebagai bentuk semangat dan perjuangan dalam menyebarluaskan agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, mereka tidak pernah mengenal lelah. Mereka tidak pernah berputus asa. Bahkan mereka harus meninggalkan tempat kelahirannya, harta bendanya, keluarganya, dan orang yang mereka cintai agar mereka bisa menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tahun Baru Islam identik dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia dan merupakan syahrullah, bulannya Allah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya, empat bulan yang haram ini adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa bisa disebut dengan bulan suci? Dinamakan sebagai bulan suci karena memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah pada bulan suci tersebut diharamkan untuk melakukan berbagai macam bentuk maksiat seperti mencuri, berjudi, berzina, membunuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada bulan suci tersebut perbuatan maksiat lebih ditekankan untuk dihindari daripada bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena pada bulan suci tersebut ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka dosa yang akan kita peroleh adalah lebih besar daripada dosa sebelumnya, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat muslim, kita sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan solih pada bulan tersebut, karena ketika kita melakukannya, otomatis pahala yang kita peroleh akan berlipat gandakan. Selanjutnya ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah puasa sunnah, terutama pada bulan Muharram, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a adalah puasa yang dilakukan pada hari ke-9 bulan Muharram, dan puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada hari ke-10 bulan Muharram. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, sementara sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Nih ada cerita, suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat. Lalu sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa keutamaan dari puasa Arafah itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, keutamaan dari puasa Arafah adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Lalu sahabatnya bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa keutamaan dari puasa Asyura itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, keutamaan dari puasa Asyura adalah menghapus dosa satu tahun yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang kedua adalah berhijrah. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, atau juga bisa diartikan dengan berpindah dari kegelapan menuju kecahayaan, atau berpindah dari suatu hal ke sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Hijrah juga mengandung makna, yaitu untuk terus maju dalam melakukan amal kebaikan, untuk terus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang kita lakukan semata-mata harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena yang lain. Gitu. Sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwa Bismillahirrahmanirrahim, innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kemudian juga sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahwa barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dan dunia pun akan tunduk kepadanya. Akan tetapi, barang siapa yang niatnya untuk menggapai dunia, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Allah akan cerai-beraikan keinginannya, dan dunia pun tidak akan tunduk kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuknya. Kembali lagi ke niat. Dalam niat bukan hanya kita menerapkan niat aja, niat karena Allah, tapi kita juga harus diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyesali atas perbuatan maksiat yang telah kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, kita juga harus memperbanyak melakukan ikhtiar, seperti kita mendatangi majelis-majelis ilmu, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh dan lain sebagainya. Amalan yang ketiga adalah bertekad untuk berubah menjadi lebih baik. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat muslim, jangan terus-terusan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berubah menjadi lebih baik, meskipun sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kan amalan apa yang bisa mengantarkan kita ke surga. Mungkin kalau misalkan ada orang yang bilang, kalau aku berubah nanti orang-orang bakalan bilang kamu so alim, kamu nanti gak gaul. Stop, jangan pernah dengarkan perkataan itu. Yang tutup kuping kamu, yang menilai itu Allah, bukan orang lain. Kamu hanya perlu menjadi lebih baik, menjadi
seorang hamba yang lebih baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Jadi kita harus berubah, bukan karena manusia tapi karena Allah. Gak apa-apa orang lain menilai kamu jelek, asalkan Allah tidak menilai kamu jelek. Kemudian setiap harinya pasti kita melakukan perbuatan dosa. Kalau tidak diiringi dengan perbuatan baik, maka perbuatan dosa ini akan terus menumpuk. Siapa tahu hal inilah nanti yang akan memberatkan hisab kita nanti di akhirat. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik. Kalau misalkan perbuatan baiknya ditingkati, nanti lama-lama perbuatan baik ini akan menimbun perbuatan buruk ini. Siapa tahu nanti ini akan lebih meningkat. Nanti ini ialah yang bisa mengantarkan kita ke surga, Masya Allah. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku, aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam keadaan sendiri, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di suatu kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sejengkal. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan jika ia datang kepadaku dengan cara berjalan biasa, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, Allah sangat sayang kepada hambanya meskipun ia telah melakukan dosa. Jadi kalian harus berubah menjadi lebih baik, harus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kalian, kita semua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang terakhir adalah introspeksi diri. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah, jadilah manusia yang paling buruk di hadapan diri sendiri, dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Kemudian jadilah manusia yang paling buruk di hadapan dirimu sendiri. Maksudnya adalah kita jangan pernah menganggap bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain. Kita harus merasa kalau kita ini belum ada apa-apanya dengan orang lain. Jangan pernah merasa cukup dengan amalan yang telah kita perbuat. Kenapa? Kita tidak merasakan cukup dengan amalan yang kita perbuat, bukan berarti kita tidak bersyukur. Justru hal inilah yang nantinya akan membuat kita meningkatkan kembali amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kita akan semangat untuk melakukan amalan-amalan itu lagi. Kemudian jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Maksudnya adalah yang pertama, kita selalu memandang bahwa orang lain memiliki kelebihan dari diri kita sendiri. Sebelum kalian melihat kekurangan orang lain, sebaiknya kalian lihatlah kekurangan diri kalian sendiri. Tanyakanlah pada diri kalian sendiri, apakah hari ini saya sudah bersyukur seperti mereka? Apakah hari ini saya sudah beribadah seperti mereka? Apakah hari ini saya sudah melakukan amalan kebaikan seperti mereka? Coba tanyakan diri kalian sendiri. Jangan kalian sibuk memikirkan kekurangan orang lain tanpa memikirkan kekurangan diri sendiri. Pikirkanlah kekurangan diri sendiri, lalu ubahlah itu. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang umurnya lebih muda daripada kalian katakanlah pada diri kalian sendiri bahwa dia dosanya lebih sedikit daripada saya. Gitu. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita lebih unggul daripada mereka. Kita harus merasa rendah hati. Gitu. Demikian ceramah singkat dari saya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa untuk bersembahyang. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.